Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Kangen Pak. Biarin. Ada Bu Anis. Insya Allah sabar. Nanti akan datang waktunya perubahan. Ya, akan datang waktunya perubahan. Nanti kita bisa lakukan kembali. Ya, sekarang kewenangannya lagi nggak ada. Lagi nggak ada kewenangan, kita sama-sama rakyat biasa. Nanti begitu ada kewenangan, kita kembalikan apa yang sudah seharusnya. Ya, yang sabar sekarang. Yang sabar, ya. Insya Allah ada waktunya nanti. Ya, Bismillah. Ayakum. Bismillah. Yang sabar. Saya bilangin sama teman-teman, jagain jangan patah semangat. Ya, berapa bulan lagi Insya Allah. Ya, Bismillah. Sabar. Ya, kita foto dulu sini. Nanti gantian fotonya sini. Kampung Bayam dulu sini. Ya, Kampung Bayam. Ya, maaf. Ya, Kampung Bayam sini, Kampung Bayam. Di agenda sebelumnya Desak Anies kan sebelum Bapak masuk ada dari warga Kampung Bayam yang memeluk begitu orang bahkan menangis Pak. Itu bisa diceritakan nggak sih Pak tadi beliau menyampaikan apa dan hubungan Bapak dengan warga Kampung Bayam saat ini seperti apa Pak? Iya, jadi izin. Siap. Maksudnya, jadi warga Kampung Bayam itu amat dekat dan kami memang memilih untuk menjalankan prinsip menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Nah, mereka adalah kelompok masyarakat yang lemah di Jakarta. Dan ketika kami membangun Jakarta International Stadium, kami membangun komplek perumahan di sampingnya. Untuk siapa? Untuk warga-warga Kampung Bayam. Bahkan rancangannya itu disiapkan rancangan untuk mereka tetap bisa bercocok tanam. Mereka itu bilang, Pak Anies, kami kalau diberi tempat baru, kampung baru, tapi kami tidak bisa bertani. Kami hidupnya dari apa? Kami ini petani. Suruh ganti profesi nggak bisa. Ya udah kalau gitu kita bangunkan tempat yang mereka tetap bisa bertani. Coba bayangkan, di kota mereka tetap bisa bertani. Di mana disiapkan lahan di sampingnya, bahkan rooftopnya itu disiapkan tanah untuk pertanian. Jadi mereka bisa bercocok tanam di rooftop. Dan kemudian dibagi. Masing-masing udah punya lahannya tuh. Nah, pembangunannya kan sempat kita pembangunan di situ bergeser karena ada pandemi COVID. Sehingga pembangunan rumah itu juga baru bisa dikerjakan sesudah JIS-nya selesai. Karena nggak mungkin itu dikerjakan pada saat JIS, jadi ada urutannya. Nah, ketika bangunannya selesai, periode sayanya selesai. Dan periode itu selesai, ini tinggal dituntaskan mereka untuk masuk. Aturannya sama dengan yang ada di Kampung Akuarium. Aturannya sama dengan yang ada di Kampung Susun Bukit Duri. Jadi kita bisa melaksanakan ketentuan yang sudah pernah dipakai. Nah, ternyata itu tidak dilaksanakan sehingga mereka terlantar dan sebagian berada di situ tanpa ada listrik, tanpa ada fasilitas air. Jadi selama ini dibantu oleh teman-teman untuk mereka bisa hidup. Nah, jadi tadi itu saya kan banyak di luar kota. Jadi mereka tahu saya ada acara di sana, pada datang dan pada mengungkapkan Pak kangen, Pak kehilangan, kemudian ya emosional. Karena bagi saya juga ini tuh seperti saudara saya sendiri. Dan saya bilang tadi, negara itu harus bersifat kasih dan sayang kepada rakyat itu. Dan ini yang kecil yang butuh bantuan negara. Kalau yang berdaya besar malah nggak butuh bantuan negara. Jadi saya terkejut ketika ada berita, mudah-mudahan tidak benar berita ini, bahwa gedung itu malah akan dipakai untuk karyawan, untuk mudah-mudahan tidak benar. Karena memang itu dirancang untuk warga Kampung Bayam. Bahkan rencananya mereka nanti bisa bekerja sebagai bagian dari kegiatan di JIS. Bayangkan rumahnya di situ, ada parkir di situ, ada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan tenaga kerja, mereka bisa kerja. Nah, ini bukan janji Anies. Ini adalah keputusan pemerintah
yang perlu dilaksanakan sampai tuntas. Jadi kami berharap dilaksanakan supaya rasa keadilan itu hadir. Negara tidak sulit memberikan tempat ini bagi mereka, tidak sulit. Dan aturan itu ada, aturan itu bisa dan sudah terjadi, namanya kampung susun akuarium dan kampung susun Bukit Duri. Jadi tinggal diteruskan. Saya terharu ketemu dengan mereka tadi, dan mereka juga begitu. Ikatan kita bukan hanya ikatan sebagai gubernur aja, ini ada saudara sebangsa yang harus saling mengasihi. Ya. Pak Anies, dulu katanya dengar di podcast Pak Anies waktu ingin bertemu warga Kampung Bayam susah sampai Bapak harus menyamar. Itu benar seperti itu Pak? Iya, saya datang ke sana secara clandestine. Dulu ketika saya tugas di Jakarta, saya kalau datang ke kampung-kampung nggak bawa media, nggak bawa lensa, nggak bawa rekaman. Kenapa? Ya karena memang saya mau ketemu mereka, bukan mempublikasikan pertemuan. Dan itu yang kemudian menjadi hubungan kita tuh otentik. Karena sama-sama tahu hubungan ini bukan untuk diumumkan, nggak untuk diceritakan, tapi untuk menyelesaikan masalah. Biarlah itu kemudian nanti menjadi catatan kita masing-masing. Tapi itu semua saya kerjakan di Jakarta. Banyak kampung yang saya datang temui tanpa ada rekaman apapun. Rekaman yang ada pada memori mereka dan memori saya. Dan itu bagian dari tanggung jawab moral. Pak Anies, soal isu beberapa menteri rencana mundur